Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudaraku yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang ya. Apalagi diadu-adu dengan video potongan yang jadinya nggak karu-karuan nanti. Kemudian seluruhnya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas apresiasinya, doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga bagi kalian semuanya yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita menuntaskan yang kemarin ya, belum selesai. Semoga hari ini bisa kita selesaikan. Maka kita masuk seri yang kedua ya. Kita masuk seri yang kedua. Insya Allah ini tamat ya. Seri yang kedua. Kenapa? Sorry. Anggo seperti mengatakan bahwa tidak ada saksi penyaliban. Aku review sejenak ya. Sedangkan Yohanes 19, 25, 26, 27 ya mengatakan ada saksi penyaliban. Kemarin sudah aku jelaskan ya tentang alasan menolaknya. Pertama, kalau kita ketemukan dengan Matius 27:55 plus 56, terjadi kontradiksi. Yang satu katanya dengan jarak dekat, satu jarak jauh. Tidak mungkin ini dua-duanya benar, maka salah satu harus salah. Maka aku menerima yang Matius 27:55 plus 56 ya. Jadi ngelihatnya jarak jauh, jarak dekat. Lagi pula kan ya tidak mungkin lah orang dieksekusi terus ditonton di bawah gini kan ya. Enggak gitu. Ya, itu sudah aku jelaskan kemarin. Berikutnya tentang namanya orang dalam kondisi payah ya, dipukul, dihajar, dan kemudian digantung dengan posisi di atas. Kalau lah benar tepat ya, dekat itu maksudnya posisinya wanita-wanita, perempuan-perempuan itu di bawah, itu tetap aja sulit ngomong. Kan dia nekuk gini. Jadi argumen itu yang membuat aku menolak Yohanes 19, 25, 26, 27. Ya, itulah sebabnya aku mengatakan tidak ada saksi penyaliban Yesus, karena aku menolak ayat ini dengan argumentasi yang tadi. Nah, sekarang aku akan menukil Lukas sebagaimana janjiku kemarin. Yang ini akan lebih menolak lagi tentang kehadiran Yohanes 19, 25, 26, 27. Apa dan bagaimananya nanti bisa kita diskusikan ya. Sebelum itu aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Lumayan juga ya, viewernya sampai 407. Biasanya cuma 300-an. Oke, sebagai bentuk penghormatanku, apresiasiku untuk kalian semuanya, aku bacakan komen-komen yang masuk ya. Pertama dari Soleha kita Gisparti. Alhamdulillah Pak Lu hadir Tuan Guru. Baru sempat nyimak setelah anakku operasi, dan alhamdulillah operasinya lancar. Insya Allah besok udah bisa pulang, dan terima kasih semua saudaraku atas doanya. Semoga doa baiknya Gusti Allah membalas dengan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kami cukup gembira ya dengan
recovery kesehatan dari putra dari saudara kami ya, saudari kami ya, Gispati yang ada di Palu. Dan kita semua ikut senang ya, semoga recovery-nya menjadi bisa menuju ke yang lebih benar-benar baik lagi. Tapi jangan lupa itu prosesnya memang kalau namanya tulang memang harus sabar gitu ya. Nah, ini alhamdulillah ini sudah boleh pulang, sudah selesai operasi. Oke, terima kasih juga atas 3 merah hatinya untuk Gispati ya. Salam Isra semuanya ya untuk yang ada di Palu. Terima kasih. Kita lanjutkan logika yang benar. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikarang hadir guru. Terima kasih untuk info tentang almarhum Pak Munir. Terkait dengan saksi, apakah ada saksi kematian Yudas Iskariot? Mungkinkah 2 orang hingga jadi ada 2 cerita atau kesaksiannya justru pembunuhnya yang kemudian membuat cerita yang berkembang menjadi 2 cerita lagi guys. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Kang Mas logika yang benar yang ada di Cikarang. Jadi gini loh ya, kalau kita baca dengan rinci, informasi-informasi di seputaran penyaliban Yesus itu memang saling apa ya, saling tumpang tindih gitu ya, tidak seragam gitu. Termasuk tentang kematian si Yudas ini. Kematian Yudas itu diinformasikan dengan 2 informasi yang berbeda. Sementara kan orang mati tidak mungkin mati 2 kali. Ya. Matius dan Kisah Para Rasul itu menginformasikan dengan 2 informasi yang berbeda. Ya. Tentang siapa yang membeli tanah juga itu beda. Ya, yang mengembalikan uang perak itu 30 uang perak, beda. Dulu ada si pendeta ya. Pendeta dari Surabaya itu tahun 2006 2007 aja ya, kalau nggak salah, atau 2008, lupa, gue udah lama. Antara itu lah ya, 2006 2007 ya. Atau 2008, gue lupa tepatnya. Waktu itu membedah buku yang aku tulis yaitu Benang Merah Agama Samawi Bible Menjanjikan Islam. Bapak pendeta kita ketika ditanya bagaimana konsep kematian Yudas ini, kalau kita runut ceritanya kok berbeda gitu. Maka bapak itu menjalin cerita, jadi Yudas itu menggantung diri di pohon apa gitu dulu ya, lupa aku sudah lama. Terus rantingnya itu setelah menggantung diri patah jatuh ke bawah gitu. Karena nggak sama memang, di satu sisi menggantung diri, di satu sisi jatuh terlungkup, muratnya terburai. Terus dirangkai begitu oleh si Pak Pendeta. Ya sudahlah, kita terima saja ya, meskipun artinya kita terima itu kita hormati saja, tapi ya untuk kebenarannya tentu tidak ya. Oke, itu Kang Mas tentang kematian Yudas Iskariot yang memang dilematis ya. Artinya kalau satu diterima, satu ditolak gitu. Oke. Kita lanjutkan Kang Sahran Gipari ya, menyimak begitu tayang komen kelima. Mantap sambil menikmati segelas jus strawberry. Atur nuhun Kang Sahran yang ada di Bandung. Kemudian Kang Mas Usman Yunan atau Lae Saragi kita ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Tarakan hadir dalam kegiatan ngaji di channel dakwah Islam Rasional. Sehat bersama keluarga selalu my brother. Salam Isra Islam Rasional. Oke, terima kasih untuk saudaraku yang lagi bertugas di Kalimantan belahan utara ya, Tarakan. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin, dan salam Isra untuk semua yang di sana. Kita lanjut Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyimak Gus, salam Isra buat semuanya. Oke, monggo salam Isra juga untuk semua yang ada di Bandung. Sesepuh kita Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum Waalaikumsalam dari Serdang nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semuanya Bapak yang ada di Deli Serdang. Soleha kita Rahani. Assalamualaikum Waalaikumsalam guru. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Kita lanjut user ya. Berapa Gus, semoga sehat selalu juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih doa yang sama juga untukmu ya. Semoga kita semua dalam lindungan Gusti Allah Agung. Ada Kidung Agung ya 928.
Gus, coba kaji surah Al-Mu'minun ayat 50. Itu sudah Mas, ya lengkapnya silakan hunting itu 3 tahun yang lebih, mungkin 4 tahun yang lalu. Sudah kita bahas, sampean bisa lihat di Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi di situ ya. Bisa lihat di sana, gue lupa di apa namanya? Di seri yang keberapa karena itu ada 11 seri. Ya, silakan lihat di sana dan kita sudah kupas tuntas tentang surat Al-Mu'minun ayat yang ke-50 ini. Terima kasih untuk saudaraku Kidung Agung. Kita lanjutkan Ahrib Musinin Tuban hadir Gus. Terima kasih saudaraku yang ada di Turban dan salam Isra semuanya. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar, gremeng bergumam yang tidak jelas suaranya. Iya, mesti posisi gini kan nggak jelas, apalagi baru digebuki. Iya. Orang teteh bicara tapi dengan diksi yang belum sempurna seperti anak kecil yang belajar bicara. Nyimak dari Kerinci Jambi. Oke, terima kasih atas bantuan konfirmasinya dari Kang Irfan Al-Akbar ya. Jadi begitu, kalau kita visualisasikan, jangan dipadankan atau jangan disamakan ketika orang dalam kondisi normal bicara. Ini kondisinya sudah di atas, yang dengar di bawah baru digebukin. Itu kan visualisasinya kan jelas. Kalau nggak divisualisasi ya sulit. Dikirain kondisi normal orang ngomong ya lancar aja. Ya. Oke. Kang Suyitno terima kasih atas 3 merah hatinya. Bapak Lurah kita dari Tangerang ya, Pak Iwan Tamim, salam Isra juga untukmu saudaraku. Kemudian ada Kang Mas Ibrahim Hajar, sing sabar Gus, wik. Innallaha ma'asobirin katanya ya. Matur nuwun Kang Mas Ibrahim Hajar yang ada di Surabaya. Kemudian Kang Juwanto Anto, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon hadir izin ikut ngaji Gus. Salam juga buat Pewer Setia. Semoga sehat selalu, salam Isra. Oke, terima kasih Kang Mas. Waalaikumsalam, salam Isra juga untuk Cirebon ya. Matur nuwun atas 3 merah hatinya. Kita lanjutkan Laskar Gua Selarong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau satu ayat belum selesai udah lompat ke ayat lain, yang nonton juga ikut jenuh. Betul ya. Cuman nggak bisa diatur. Dunia TikTok seperti itu. Ini belum selesai dia udah lari ke sana. Makanya sulit, nggak bisa diatur Mas. Cuma ngomong karpe dewe kadang-kadang. Ada lagi kita baru ngomong pelan sana sudah ngegas. Jadi ya gitulah dunia TikTok. Makanya gue kan kalau diajak diskusi ya gue nggak apa-apa, gue mau. Yang penting di darat gitu. Karena kalau di TikTok nggak bisa diarahkan Mas. Dia bisa jalan-jalan dari satu ayat ke ayat yang lain padahal ayat yang pertama belum kelar gitu. Terima kasih Kang Mas Laskar Gua Selalong ya. Gue aja kadang-kadang jenuh kok ngikuti, iya. Ikuti jenuh, makanya gue pilih-pilih akhirnya yang mana yang enak diikuti gini. Karena begitu campur aduk semua ya. Mana yang berkualitas, mana yang enggak gitu. Mana yang bisa diajak diskusi baik-baik, mana yang marah-marah. Kadar garamnya terlalu tinggi, kurang air putih jadi marah-marah. Ya, harus bisa memahami. Ayah Gaming ini apa ya? Kalau tidak disalib terus kenapa ada cerita disalib? Nggak tahu ya maksudnya ya. Oke, kita lanjut Kang Yudi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saksi penyaliban Yesus ya Hansip Romawi itu sendiri kali Gus. Maaf kalau ayah salah, soalnya ayah cari-cari nggak nemu. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Bisa saja dituliskan saksinya itu siapa? Hansip Romawi. Coba ditanya sana sama Hansip Romawi. Ada nggak dia memberikan kesaksian ya, gitu aja. Oke, terima kasih untuk Kang Yudi ya. Gaming ini tanya berapa kali ya? Apa ini? Berarti Nabi Yesus tidak disalib. Terus cerita yang di Islam mainstream itu bohong, Bos. Ya sudahlah ya, kalian yang ngatasi itu, nggak tahu juga gue pertanyaannya mau kemana.
Biar teman-teman aja yang jawab ya. Oke, Kang Mas Hadi Widodo. Narasi yang digunakan untuk film versi Lukas sayangnya berakibat kesaksian gak bonafit. Oke. Siapa ini? Kang Kusmono. Kesaksian mengenai penyaliban Yesus, kesaksian kitab suci. Kalau kitab suci berbicara kitab suci, ada sekiranya 3 referensi yang digunakan untuk membicarakan penyaliban Kristus. Pertama, sebentar, hilang dia. Nubuatan para penyaliban. Peristiwa penyaliban bukan peristiwa di luar rencana Tuhan. Hal itu sudah Tuhan instruksikan sebelumnya atau yang lebih kita kenal dinubuatkan. Dalam perjanjian lama ada sejumlah nubuatan mengenai penyaliban Yesus. Beberapa di antaranya Yesus akan dikhianati. Aduh, panjang sekali ya. Oke. Intinya nubuatan-nubuatan itu juga harus diuji ya. Oh, panjang sekali ini. Terima kasih untuk, nggak mungkin saya baca semua. Untuk siapa ini? Kusmono ya. Tadi aku baru diskusi bertiga Islam ya, ada teman Kristen dan juga teman Yahudi gitu. Dari situ aku bisa memberikan sebuah saran. Ada banyak teman-teman Kristen satu saat diskusi dengan teman-teman Yahudi gitu ya. Nanti yang nggak harus diterima sih, minimal tahu bagaimana pandangan Yahudi terhadap peristiwa penyaliban itu, terutama yang dinubuat-nubuatkan itu. Nubuat itu kan di perjanjian lama. Nah, perjanjian lama itu kan kitabnya saudara tua kita gitu loh. Apakah memang nubuat itu benar-benar menjelaskan tentang Yesus gitu. Ya. Itu menarik ya. Tadi kita diskusi lama dengan teman Yahudi gitu. Karena apa? Banyak sekali nubuat-nubuat yang tidak tepat ya, khususnya di Matius itu kita harus hati-hati baca nubuatannya ya gitu. Oke, sudah aku baca semua ya, dan sekarang kita masuk ke sini. Lukas ya. Kita lihat Lukas berapa itu. Ya. Buka kitab Lukasmu ya. Nanti aku tunjukkan Lukas berapa. Aku juga lupa. Tepatnya Lukas berapa. Oke. Ya, itu sekitar penangkapan Yesus. Kitab Lukas. Efesus. Sama-sama buka kita ya. Kalau aku salah baca, salah kutip kan bisa nanti bisa membantu gitu. Yesus disalibkan. Sebentar. Ini Lukas berapa ini? Yesus ada hilang mas ya. Sebentar, aku belum persiapkan tadi ya. Yesus mati, Yesus di hadapan Mahkamah Agung, Yesus ditangkap ya, Yesus ditangkap, Lukas. Kenapa bisa hilang ini ayat? Sebentar, aku cari di sini dulu ya. Kita minta bantuan ini dulu. Minta bantuan apa namanya? Alkitab Android ya. Lenan.
Yohanes, Lukas itu Lukas 23 Oke. 23 53 50 53. Ada seorang bernama hilang mas. Apa bener Lukas ya kemarin? Sebentar, Markus. Markus 14. Apa di Markus? Sebentar, tenang. Jangan salah kutip gue. Markus. Oke, salah kutip gue. Ya ginilah kadang-kadang karena kesibukan ya. Bukan Lukas, sorry. Markus. Yang tolong ambilin air putih nggak apa-apa wis. Ya. Markus, sorry ya yang kemarin sorry ya bukan Lukas. Markus 23. Sorry. Markus 14. Nah ini karena kelelahan ini tadi pulang dari luaran ya. Markus 14 50. Ini perikopnya Yesus ditangkap. Ya. Supaya lengkap gue bacain dari atasnya. Perikopnya Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua. 44. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Ya. Jadi siapa yang mau diyesuskan itu kuncinya ada di Yudas. Gitu loh ya. Makasih. Jadi baru makan gorengan, jadi perlu air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini loh ya, Yesus itu terkenal, namanya terkenal, karena begitu banyak mujizat yang itu membuat orang penasaran. Jadi sebagai nama, Yesus itu sudah terkenal kemana-mana. Tapi tidak semua orang mengenal sosok Yesus. Termasuk si hansip-hansip Romawi ini. Mohon dikonfirmasi ya, mungkin salah atau tidak, atau mungkin referensiku benar ya. Tapi aku lupa di kitab apa itu. Itu hansip-hansip Romawi itu didatangkan dari Syria itu. Dalam sebuah cerita catatan sejarah ya. Tapi sekali lagi aku bilang, catatan sejarah itu relatif, tidak absolut. Artinya kalau kamu punya buku baru atau buku lain dan ternyata nggak sama dengan buku yang aku baca, ya nggak masalah gitu ya. Cuman aku pernah membaca hansip-hansip, gampangnya hansip-hansip lah ya, serdadu gitu ya, yang ditugaskan untuk menangkap Yesus itu didatangkan dari Syria. Kan itu daerah kekuasaan. Jadi Romawi itu kalau sekarang itu ya paman Sam lah gitu. Apa yang dia mau bisa dia lakukan karena dia penguasa dunia saat itu ya. Mau didatangkan dari Syria, dari mana, Mesir, dari apa gitu ya. Ya dia karena dalam genggaman dia pada saat itu ya terserah dia aja ya. Cuman ini sejarah, kalau misalkan kamu punya data lain nggak masalah. Jadi tidak semua orang mengenal Yesus. Pada saat penangkapan itu terserah Yudas saja sebetulnya.
Siapapun mau Yesuskan mesti ditangkap. Karena nggak ada yang tahu. Misalkan siapa ya, kita gambar. Si Yosua sedang lewat bilang, ini Yesus, ya ditangkap. Si Daniel lewat, ini Yesus, ya ditangkap. Si Salomo lewat, ini Yesus, ya ditangkap. Karena mereka nggak tahu Yesus itu orangnya seperti apa. Kuncinya itu ada di Lukas. Ya, itu kan sudah menjadi masalah juga. Kalau misalkan pada waktu penangkapan itu yang ditunjuk gitu orang lain, gimana? Ya, tapi polemik itu kita abaikan dulu ya. Cuman yang kalian perlu tahu, tidak semua orang meskipun mengenal nama Yesus tapi mengenal orangnya, ya. Makanya Lukas memberikan kode, ya. Begini dia bilang, orang yang menyerahkan dia telah memberikan tahu, orang itu maksudnya Yudas ya, telah memberikan tahu tanda ini kepada mereka. Mereka itu yang ditugaskan untuk nangkap. Orang yang aku cium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Maksudnya kodenya itu, siapa yang tak cium itu loh Yesus, gitu loh maksudnya, ya. Oke. Masuk ke 44. Dan ketika sampai di situ ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," ya, jadi manggilnya Rabi, bukan Tuhan, bukan Allah. Rabi itu guru, ya. Lalu mencium dia. Jadi Yesus dicium, Rabi dicium. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya sesuai dengan instruksi si Yudas ya. Nanti kalau ada yang gue cium itu Yesus lu tangkap, gitulah gampangannya, ringkasnya. Ya. Oke. Itu 46, sekarang 47. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedang, kan disuruh beli pedang tuh ya. Lalu meletakkannya ya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ces. Jadi tajam pedangnya ya. Putus telinganya. Nah, ya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku." Ya. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Ya. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ya. Oke, nah ini inti poinnya. Di Markus ya 14:50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia ya dan melarikan diri. Jadi murid itu semua meninggalkan. Meninggalkan Yesus. Ini loh, kuncinya di sini. Ya. Aku baca lagi ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia. Kemana? Melarikan diri cari selamat. Ya. Melarikan diri ya. Ini yang 51 ini menarik juga, tapi nanti kita bahas sendiri terkait layanan ya. Begini. 51-nya, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain linen untuk menutup badannya. Ya, menutup badannya. Mengikuti dia, ya. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Itu telanjang. Nggak tahu ya bugil atau enggak ya. Jadi yang mau ditangkap gitu, kena kain linennya, tertarik kain linennya, dia lepas lari. Di sini kita dapatkan sebuah visualisasi betapa takutnya murid-murid Yesus itu, dan tidak ada satupun yang pasang badan untuk Yesus. Semua melarikan diri ya untuk cari apa? Cari selamat. Gitu. Cari selamat. Ini di peristiwa penangkapan loh ya. Ini peristiwa penangkapan, belum penyaliban. Peristiwa penangkapan, sudah lari cari selamat. Bisa dibayangkan di peristiwa penyaliban, apa mungkin mereka yang sudah cari selamat balik kembali? Ini pertanyaannya.
Jadi logik kita benar-benar harus dieksplor untuk memahami informasi dari Bible, khususnya Markus 14:50. Ya. Ketika peristiwa penangkapan saja sampai ada yang telanjang itu, ya, lari ketakutan. Kenapa? Mau menyelamatkan diri. Nggak ada satupun yang pasang badan untuk Yesus. Lari, cari selamat. Logikanya kalau sudah selamat, apa yang mungkin ketika waktu penyaliban dia mau datang lagi kembali? Nanti Irfan jelaskan, tapi mungkin sudah banyak yang tahu. Itu namanya kalau orang Jawa bilang ulong golek gepuk. Sesuatu yang tidak mungkin. Artinya apa? Tidak ada murid yang menjadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Lah kok bisa-bisanya di Yohanes 19, 25, 26, 27 ada murid kesayangannya, ada perempuan-perempuannya, dari mana itu? Kita lihat jaraknya aja nggak kompak, ya. Di Yohanes dari dekat, tapi di Matius dari jauh, kan saling tumpang tindih informasinya. Makanya kalau Al-Quran mengatakan mereka dalam keraguan-raguan tentang siapa yang disalib, ya faktanya seperti ini. Gue tidak nambahi, gue tidak mengurangi, adanya Bible informasinya ini loh. Gue nggak berani keluar dari ini. Itu loh, ya. Clear ya? Tidak mungkin. Pada waktu penangkapan saja, para murid itu sudah lari tunggang-langgang semua cari selamat. Lah kok terus nanti pada waktu penyaliban mau balik lagi itu loh, kan sudah sulit. Nalar nerima sulit. Ya jelas cari selamat, ngapain juga balik lagi? Cari mampus. Ya, artinya dengan ini maka dia membantah apa yang ada di Yohanes 19, 25, 26, 27 tentang adanya murid kesayangannya, tentang adanya perempuan-perempuan yang menyaksikan, itu jelas tidak mungkin. Itulah yang gue bilang, ya, tidak ada saksi penyaliban Yesus. Masalahnya saudara Kristenku itu, ya, yang diskusi sama aku langsung ngegas. Dia marah, dia bilang gue seperti pembohong. Itu yang aku tidak suka. Harusnya kan dia tanya argumentasi apa yang aku bangun sehingga menyimpulkan tidak ada saksi penyaliban Yesus. Ini kan kesimpulan saya. Misalkan mau diterima ya monggo, ditolak ya monggo. Tapi gue bukan pembohong ini, gitu loh yang gue gak seneng. Dituduh pembohong, gue tidak pernah membohongi dan gue gak mau dibohongi. Ya. Kalau ada ini berarti kan jelas ini gue tolak. Seharusnya dia tanya kenapa Yohanes gue tolak, maka akan gue jelaskan. Alasannya karena Markus 14:50 menyatakan semua murid itu meninggalkan Yesus, cari selamat. Terus apakah mungkin ketika penyaliban dia akan balik lagi? Ya seorang mungkin lah. Apa mau disalib sekalian? Jadi kan sederhana logikanya gitu loh, ya. Ini sudah sebentar lagi masuk adzan ya. Aku kira cukup lah ya itu ya, dan ini tamat. Ini ya, tamat. Cuman demikian, kalau misalkan teman-teman Kristen masih mengatakan ada saksinya, ya silakan saja. Tinggal tugas Anda bagaimana mengapa ya? Mencarikan meeting point antara Yohanes 19, 25, 26, 27 dengan Markus 14:50. Kalau gue bilang ini nggak bisa dirukunkan, ini harus pilih satu. Kalau Yohanes benar berarti Markus salah. Kalau Markus yang benar, Yohanes salah. Nggak bisa dua-duanya diterima. Karena di sini bilang semua murid melarikan diri, di sini ada murid kekasih, murid mana lagi? Gitu ya. Murid mana lagi? Apalagi ditambahi perempuan-perempuan, didukung lagi oleh jarak yang nggak kompak, dekat dan jauh itu beda gitu. Oke, aku kira di situ ya, ini masuk adzan maghrib ya, aku harus siap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah ke Langgar ya. Ini yang aku sampaikan, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita.
Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Terima kasih telah mengalokasikan waktu ngaji bareng seperti di channel ini. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.